Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Quran Surah Al-Isra ayat 78. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan sholat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan sholat. Jika kita melihat jumlah jamaah yang sholat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jamaah pada waktu sholat lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rakaat sebelum fajar sholat subuh lebih baik nilainya dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Mengapa waktu subuh sering diungkapkan dalam berbagai ayat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan demi subuh apabila fajarnya telah menyingsing." Quran Surah At-Takwir ayat 18. Di dalam ayat lain juga dikatakan, "Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh." Quran Surah Al-Falaq ayat 1. Di waktu subuh, malaikat bergantian menjaga atau terjadi pertukaran antara malaikat malam dan malaikat siang. Kemudian malaikat malam menghadap dan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang sedang dikerjakan oleh hambanya di waktu subuh sebelum akhirnya digantikan oleh malaikat siang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang. Mereka berkumpul ketika sholat asar dan sholat subuh. Malaikat yang mengawasi amal kalian di malam hari naik ke langit. Lantas Allah bertanya kepada mereka, padahal Allah lebih mengetahui keadaan mereka, 'Bagaimana hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan?' Para malaikat menjawab, 'Kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat, dan kami datangi mereka sedang mereka mendirikan sholat.' Hadis riwayat Bukhari. Fikirkan bagaimana di waktu itu jika kita sedang tidur atau lainnya. Mungkin para malaikat akan menjawab, 'Kami tinggalkan si fulan sedang ia tidur, dan kami datangi si fulan sedang ia lelap dalam tidurnya.' Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak hanya subuh,
di waktu asar pun malaikat siang berganti tugasnya dengan malaikat malam. Maka sholat asar juga disaksikan langsung oleh malaikat, dan malaikat siang akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang dilakukan oleh hambanya. Oleh karena itu, kita semuanya disunahkan untuk membaca zikir pagi dan zikir pada waktu sore hari. Semoga doa yang kita panjatkan di waktu itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pagi hari, waktu subuh. Quran Surah Ar-Rum ayat 17. Berikut di antara beberapa keutamaan mengerjakan sholat subuh dan sholat asar. Yang pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga, barang siapa mengerjakan sholat subuh, maka dirinya dalam perlindungan dan penjagaan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dirinya dalam perlindungan Allah. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat pada seluruh malam. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar atau subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, meskipun jaminan bagi yang mengerjakan sholat subuh adalah surga, namun tidak sedikit yang melalaikannya. Jika kita sangat sulit untuk mengerjakan sholat subuh, maka pikirkanlah bagaimana jika hari ini adalah subuh terakhir kita di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.